Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Indeks Kebahagiaan di Kalangan Remaja Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Julfikar dan Puspita Ratnasari, Ilham Maulana, Senja Ramadhani, Widya Puspa Permata. Isi dari PowerPoint ini, 1. Pengertian Wilbank dan happiness. Nomor 2, hubungan Wilbank dan happiness. 3. Metodologi pengembalian sampel. 4. Hasil analisa sampel. Selanjutnya, pengertian Wilbank dan happiness. Wilbank atau kesejahteraan mencakup adanya emosi dan suasana hati yang positif. Misalnya kepuasan, kebahagiaan. Tidak adanya negatif, emosi, misalnya depresi, kecemasan, kepuasan dengan hidup, pemenuhan dan fungsi positif. Selanjutnya, aspek Wilbank. Aspek Wilbank will meliputi physical Wilbank atau yang disebut kesejahteraan fisik, economic Wilbank, kesejahteraan ekonomi, social Wilbank, kesejahteraan sosial, development and activity, pengembangan dan aktivitas, emotional Wilbank, kesejahteraan emosional, psychological Wilbank, kesejahteraan psikologis, life satisfaction, kepuasan hidup, engineering activities dan work, aktivitas dan pekerjaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi Wilbank. Yang pertama yaitu faktor internal, dimensi biologi susunan genetik, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan keterampilan. Dimensi psikologis, faktor emosional atau disebut fisik, kesehatan mental, dan pengalaman. Dimensi kognitif meliputi pilihan gaya hidup, spiritual, dan kepercayaan. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu lingkungan, yang kedua standar hidup atau infrastruktur, yang ketiga keluarga, kepercayaan budaya, pola kehidupan sehari-hari keluarga, terus yang terakhir dukungan sosial, jaringan sosial. Terus berikut happiness. Happiness atau kebahagiaan didefinisikan sebagai suatu kondisi psikologis yang positif, yang ditandai oleh tingginya kepuasan terhadap masa lalu, tingginya tingkat emosi positif, dan rendahnya tingkat emosi negatif. Aspek happiness. Aspek-aspek happiness meliputi yang pertama, aspek afektif yang berupa pengalaman emosional sukacita, kegembiraan, kepuasan, dan emosi positif lainnya. Aspek afektif terbagi lagi menjadi dua, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Yang kedua ada aspek kognitif berupa kepuasan di berbagai bidang kehidupan, seperti kepuasan dalam bidang keluarga atau pekerjaan, dan pengalaman kepuasan lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi happiness. Faktor-faktor yang mempengaruhi happiness itu meliputi kesehatan, daya tarik fisik, tingkat otonomi, kesempatan-kesempatan interaksi di luar keluarga, jenis pekerjaan, status kerja, kondisi kehidupan yang memungkinkan seseorang mengadakan interaksi yang baik dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu hubungan well-being dan happiness. Subjektif well-being ada hubungannya dengan happiness, di mana kebahagiaan merupakan kondisi psikologis yang positif di mana tingkat emosi positif lebih tinggi dari emosi negatif. Sehingga remaja dengan subjektif well-being kategori tinggi mempunyai happiness dengan tinggi, dan remaja subjektif well-being kategori rendah mempunyai happiness yang rendah. Selanjutnya yaitu metodologi pengambilan sampel. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.
purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Berikut hasil analisis sampel. Yang pertama, hasil dari model summary yang digunakan untuk dapat mengetahui hubungan antara kedua variabel maupun lebih di dalam persamaan regresi. Dapat dilihat dari regresi ini, nilai R-square menunjukkan nilai sebesar 78%. Hasil nilai tersebut memiliki arti pengaruh terhadap pendapatan, status pernikahan, dan umur terhadap indeks kebahagiaan sebesar 78%. Sisanya sebesar 22% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model analisis ini. Ada syarat hubungan antar variabel supaya dapat dilihat apakah baik atau tidak baiknya jika nilai R-square di atas 50%, artinya baik, sedangkan jika di bawah 50% artinya belum baik. Maka dapat disimpulkan dari hasil R-square di model summary ini sudah baik hasilnya. Sebelumnya, berikut hasil ANOVA. Di sini guna ANOVA untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel independen. Dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,48%, nilainya jika dibandingkan dengan tingkat alfa yaitu 0,05 artinya lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak terpengaruh secara signifikan. Berdasarkan hasil uji T, hitung sebesar 5.100 lebih besar dari T-tabel yang artinya tidak signifikan. Variabel umur berpengaruh positif terhadap indeks kebahagiaan. Hasil signifikan di samping berada di atas 0,05 maka variabel tidak signifikan. Selanjutnya, hipotesis 0 yang mengatakan bahwa umur tidak mempengaruhi indeks kebahagiaan, maka itu ditolak karena angka signifikannya 0,214 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa umur mempengaruhi indeks kebahagiaan. Yang kedua, hipotesis 0 yang mengatakan bahwa status pernikahan tidak mempengaruhi indeks kebahagiaan diterima karena angka signifikannya 0,171 lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan status pernikahan tidak mempengaruhi indeks kebahagiaan. Yang ketiga, hipotesis 0 yang mengatakan bahwa pendapatan tidak mempengaruhi indeks kebahagiaan ditolak karena angka signifikan 0,030 lebih kecil 0,05 sehingga dapat disimpulkan pendapatan mempengaruhi indeks kebahagiaan. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.